Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman dari kelas IPS 2 akan mempresentasikan tentang studi kasus terhadap siswa. Judul peran orang tua terhadap pembelajaran siswa di masa pandemi. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang kebijakan pemerintah untuk belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19 membuat orang tua semakin banyak terlibat dalam pendampingan siswa. Tujuan penelitian ini untuk mengukur peran orang tua selama siswa belajar dari rumah dan mengukur tingkat pendampingan belajar siswa yang dilakukan orang tua selama masa pandemi. Peran orang tua sangat diperlukan untuk proses pembelajaran siswa selama study from home. Ini orang tua merasa pembelajaran di rumah sangat efektif untuk diterapkan, namun bukan berarti pembelajaran di sekolah tidak lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran di rumah. Rumusan masalah pertama, apakah semua orang tua mendampingi siswa maupun siswi di masa pandemi kini? Kedua, bagaimana orang tua membimbing siswa-siswi di masa pandemi kini? Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengukur peran orang tua selama siswa belajar dari rumah. Kedua, mengukur tingkat pendampingan belajar siswa yang pembelajaran siswa selama study from home. Manfaat teoritis supaya mendekatkan hubungan antara orang tua dan siswa-siswi. Kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Kedua, landasan teori. Pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah keadaan di mana seseorang melakukan hubungan saling berbalas komunikasi dengan orang lain. Hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kedua, pandemi. Pandemi adalah suatu wabah penyakit yang menyebar di seluruh dunia sampai melampaui batas. Jadi bisa dikatakan bahwa pandemi adalah penyakit tingkat dunia, sedangkan di bawah pandemi ada epidemi, yaitu adalah penyakit antar negara. Lebih kecil dari epidemi ada wabah, yaitu adalah penyakit tingkat daerah sampai ke batas negara. Dan lebih kecil dari wabah ada endemi, yaitu adalah penyakit tingkat daerah. Ketiga, pembelajaran siswa. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta membentukkan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Keempat, peran orang tua. Peran orang tua dalam pendidikan anak maksudnya adalah bagaimana orang tua mendukung dan memastikan anaknya menerima dan menjalani pendidikan yang berkualitas. Orang tua perlu membuat anak menyadari bahwa belajar adalah hal yang penting, menyenangkan, dan harus dilakukan. Bab ketiga, metodologi penelitian. Pertama, desain penelitian. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen penelitian untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Alasan menggunakan metode deskriptif karena untuk mendapatkan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran orang tua dalam pembelajaran daring dan kesulitan yang dihadapi orang tua dalam pembelajaran daring. Kedua, teknik pengumpulan data. Pertama, pengumpulan data pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan antara lain: pertama, wawancara. Peneliti menggunakan wawancara langsung dengan informan secara mendalam karena peneliti ingin mengetahui secara menyeluruh mengenai peran orang tua siswa dalam pembelajaran daring anaknya.
Agar wawancara ini dapat dilakukan dengan baik, maka hubungan peneliti dengan subjek hendaknya merupakan suatu partnership. Dalam hal ini, peneliti melakukan dua pendekatan wawancara, yaitu wawancara langsung dan tidak langsung. Dalam wawancara tidak langsung, penulis mengkaji dari referensi wawancara yang telah dilakukan oleh orang tua yang bersumber dan media. Pada wawancara langsung dilakukan wawancara dengan siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang. Kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data melalui pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti juga merupakan bagian dari keluarga besar SMA Negeri 8 Malang. Jadi, mendapat kesempatan untuk melihat dan mengamati data-data secara langsung. Dua, teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Setelah observasi langsung di lokasi yang diteliti, maka peneliti bisa melihat keabsahan data untuk mengidentifikasikan terkait peran orang tua dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 8 Malang. Data yang diperoleh dari wawancara dan literatur dikumpulkan untuk selanjutnya diseleksi untuk kepentingan penulisan agar proses pendeskripsian berjalan secara terarah dan sistematis. 3.3 tahapan penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlakukan adanya tahapan-tahapan yang dapat membantu proses pelaksanaan penelitian agar rencana yang disusun berjalan dengan baik, sehingga dalam penelitian ini diperlukan proses tahapan penelitian sebagai berikut. Pertama, menentukan permasalahan. Kedua, penetapan metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumen, diskusi terarah. Ketiga, analisa data selama penelitian. Keempat, pembuatan rancangan penelitian. Terakhir, pelaksanaan penelitian. Keempat, pembahasan. 4.1 rumusan masalah pertama, apakah semua orang tua mendampingi siswa-siswi di masa pandemi ini? Belajar dari rumah menjadi jalan yang paling aman bagi siswa-siswi untuk menghindari penularan virus COVID-19 di masa pandemi seperti sekarang. Tentunya keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam mendampingi anaknya ketika belajar dari rumah. Selama ini fungsi pendidikan diserahkan kepada lembaga pendidikan walaupun dibimbing oleh guru dengan daring. Orang tua mau tidak mau harus ikut mendampingi. Dari hasil kuesioner saya menyimpulkan bahwa 4 dari 7 siswa maupun siswi didampingi orang tuanya, sisanya orang tua mereka tidak mendampingi atau mengawasi karena kebanyakan dari mereka harus bekerja. 4.2 rumusan masalah kedua, bagaimana orang tua membimbing siswa-siswi di masa pandemi ini. Peran orang tua dalam pendidikan anak maksudnya adalah bagaimana orang tua mendukung dan memastikan anaknya menerima dan menjalani pendidikan yang berkualitas. Orang tua perlu membuat anak menyadari bahwa belajar adalah hal yang penting, menyenangkan, dan harus dilakukan. Kebanyakan siswa-siswi selalu ditanya oleh orang tua mereka seperti sudah absen atau apakah ada tugas yang belum. Ada juga orang tua mereka sampai membangunkan pada pagi hari, mengecek kamar pada apa sudah daring atau belum. Bab kelima, kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Semua orang tua pastinya selalu mendukung putra-putrinya yang terbaik untuk mencari ilmu dan selalu mengharapkan hasil terbaik dari putra-putrinya. Oleh karena itu orang tua sangat dibutuhkan oleh putra-putrinya untuk mendampinginya. Dan kita sebagai siswa-siswi harus menghargai perjuangan orang tua kita. Dari berbagai orang tua sikap kepedulian terhadap putra-putrinya pun berbeda-beda. Ada yang perhatian dan ada juga yang jarang berkomunikasi. 5.2 saran. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah yang belum terpecahkan, sehingga saya ingin mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut. Peranan orang tua terhadap siswa-siswi sangat berpengaruh, contohnya antara lain dengan mengawasi atau mendampingi. Namun ada beberapa siswa-siswi yang didampingi oleh orang tuanya karena bekerja. Tetapi meskipun tidak diawasi oleh orang tua, kita sebagai pelajar sudah berkewajiban untuk belajar. Sekian
Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.